Pemeriksaan neurologi virtual sebagai media pembelajaran untuk mahasiswa kepaniteraan klinik di era pandemi COVID-19. Bapak Ibu, para teman sejawat, terima kasih kepada Indonesian Healthcare Award yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang bagaimana pemeriksaan neurologi virtual memberi sedikit banyak perubahan di dalam pembelajaran klinik pada mahasiswa kepaniteraan klinik di era pandemi COVID-19. Nama saya Rizaldi Binson, saya sehari-hari bekerja di Yogyakarta. Nah, ini kata-kata bijak dari Bapak Kedokteran Inggris, Sir William Osler, bahwa kedokteran itu diajarkan di samping tempat tidur, di bedside, dan bukan di classroom. Sebenarnya kata-kata ini ingin menggambarkan bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diperoleh hanya dengan membaca, yang tidak bisa diperoleh hanya dengan mengikuti kuliah. Ilmu kedokteran seringkali membutuhkan pada banyak kasus itu mutlak diperlukan keterampilan-keterampilan. Dan dalam praktek kedokteran, pertemuan dengan pasien, melakukan wawancara, dan pemeriksaan fisik adalah sesuatu yang sifatnya mutlak. Bapak Ibu, para senior dan sejawat, sehingga di era pandemi COVID, pembelajaran klinik juga menjadi sedikit tantangan. Kenapa? Karena pasien dan keluarga takut berobat ke rumah sakit. Sehingga diperlukanlah media untuk tetap dapat berkomunikasi dengan dokternya, tetapi di sisi lain, pasien itu juga aman, lalu kemudian dokter dan mahasiswa juga aman. Nah, ada beberapa aspek pendidikan klinik yang mutlak terkait dengan skills, jadi tidak bisa hanya dengan membaca. Sehingga interaksi langsung dengan pasien di rumah sakit atau di klinik dalam hal menunjang keterampilan klinis tadi mutlak diperlukan. Beberapa tindakan klinis juga memerlukan supervisi yang rinci dan dari dokter pendidik klinis. Ambil contoh, misalnya kalau membangkitkan refleks atau kemudian meminta pasien melakukan gerakan tertentu, memeriksa misalnya untuk saraf kranial, kita memeriksa pasien untuk yuk ini coba arahkan mata ke kanan, ke kiri. Seringkali perintah tadi memang harus dalam supervisi untuk meyakinkan bahwa yang dilakukan oleh mahasiswa kepaniteraan klinik itu adalah benar. Nah, sehingga pemeriksaan neurologi virtual dapat menjembatani hal tersebut ya. Ini yang sudah dilakukan ya, ini adalah suatu telemedicine dalam bidang neurologi yang kemudian nanti dikembangkan bukan hanya untuk pelayanan tetapi untuk juga proses pembelajaran. Nah, ini metodenya, jadi penelitian yang kami kerjakan, program ini menggunakan design action research, ya. Kemudian penelitian dilakukan dalam 2 tahap, ya, pengembangan pemeriksaan neurologi virtual, ini proses pengembangannya. Ini adalah staf IT kami yang kemudian melihat bagaimana sih penyempurnaan program yang sudah ada untuk kemudian bukan hanya sebagai pelayanan, tetapi juga untuk proses pembelajaran, ya. Dan analisis umpan balik dari para peserta didik, ya. Ini tim IT dan dokter spesialis saraf sebagai ketua tim membuat software teleneurologi dengan VBNet dan ASP.NET 2005. Ya, kemudian umpan balik diminta kepada peserta didik yang stase di bidang neurologi. Jadi tahapannya ada 2, mulai dari pengembangan softwarenya, lalu kemudian juga meminta umpan balik. Nah, ini pengembangan softwarenya ya, jadi pemeriksaan neurologi virtual ini kami kembangkan terus ya, kemudian kita sempurnakan. Yang memang kalau nanti dilihat ada sistem motorik, sistem sensorik, saraf kranial, dan fungsi luhur. Ya. Lalu kemudian ini harus tergabung dengan pemeriksaan imaging, karena banyak kasus di neurologi, imaging itu menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan. Rujukan dan evaluasi rehabilitasi sebagai bagian dari pendekatan terapi multimodalnya, dan juga untuk pembelajaran. Nah, ini tampilannya ya. Tampilannya di sini ada anamnesis, kemudian radiologi, hasil laboratorium, juga peresepan. Ya. Lalu disempurnakan fiturnya untuk pemeriksaan neurologi yang khusus. Artinya apa? Di dalam anamnesis dan pemeriksaan tadi ada kolom-kolom tersendiri untuk pemeriksaan sistem motor, pemeriksaan sistem sensorik, saraf kranial, dan juga fungsi luhur yang memang merupakan bagian khusus dari pemeriksaan neurologi. Ya, jadi juga ada voice to text ya, dan edukasi dan rehabilitasi. Nah, ini peserta didiknya, ini adalah dokter mudanya, yang kemudian dia bisa melihat ya, ada beberapa fenomena, misalnya gangguan saraf kranial pada pasien ini. Pasien ini mengalami multiple cranial nerve palsy, sehingga nanti bagaimana cara memeriksanya, itu bisa dilihat ya.
Dan software teleneurologi ini memang dikembangkan dengan menu yang khusus. Nanti pemeriksaan motorik, saraf kranial, pemeriksaan sensorik, dan tes kognitif. Dan terintegrasi dengan modul rekam medik elektronik dan persiapan elektronik yang sudah ada. Jadi integrasinya juga akan bisa untuk memberi pengajaran kepada mahasiswa kepaniteraan klinik tadi tentang pengobatan. Nah, lalu kami di tahap kedua, ini ya, ini prosesnya ya, dia mengikuti di sini, lalu juga ini ditampilkan di layar, di mana teman-temannya juga bisa mengikuti di sana. Nah, mulai dari anamnesis, bagaimana cara bertanya, bagaimana cara memeriksa, ya, ini menjadi penting untuk tadi diajarkan kepada mereka. Lalu di tahap kedua, kami mencoba mencari respon mahasiswa yang mengikuti bagaimana tanggapannya terhadap pemeriksaan neurologi virtual. Ya, kalau kita lihat ada 12 subjek dan sebagian besar memberikan tanggapan yang sangat baik ya. 10 itu memberikan tanggapan baik dan 1 sangat baik. Ada 1 yang merasa perlu perbaikan. Dan kalau kita lihat bagaimana kualitas gambar dan tata pemeriksaan juga sudah menyatakan cukup baik, sangat baik. Dan juga keragaman kasus. Nah, ini yang juga penting ya, karena jangan sampai nanti misalnya yang datang berobat hanya kasus yang itu saja, sehingga mereka tidak mendapatkan banyak pengalaman dan kekayaan untuk pembelajarannya. Ya, sehingga bagaimana dia mendukung, dan sebagian besar sangat mendukung, dan 3 atau 25% itu mendukung. Ya. Tidak ada yang menentang untuk proses ini. Satu hal yang perlu dicatat ya, ini anonimus ya, jadi anonimus dan kemudian juga mengangkat prinsip etik ya, bahwa ini adalah baik, adil, hormat, artinya mereka semua ada informed consent untuk itu. Ya, jadi kalau tantangannya memang ya pemeriksaan neurologi virtual ada tantangan di era pandemik di mana interaksi pasien dan dokter itu kurang karena pasiennya takut berobat. Di sisi lain ada kebijakan-kebijakan rumah sakit di mana kita memang harus mengurangi interaksi dengan pasien untuk mengurangi angka penyebaran. Ya, sehingga pemeriksaan neurologi virtual itu menjadi penting untuk pertama deteksi, assessment, dan juga evaluasi. Ya, pasiennya dengan aplikasi mobile ya mengunduh dulu, lalu kemudian mengklik menu telemedicine, lalu kemudian di situ di dalam menu telemedicine tadi ada khusus untuk teleneurologi. Kenapa? Karena pemeriksaan neurologi adalah pemeriksaan yang lebih khusus. Lalu ada submenu teleneurologi yang juga bukan hanya untuk pelayanan, tapi untuk pembelajaran. Nah, ini ya sebagai kesimpulan, pemeriksaan neurologi virtual dapat dilaksanakan dengan cukup baik, dan yang juga penting, juga menjadi salah satu media sumber belajar bagi kepaniteraan klinik di era pandemi COVID-19. Dan kami sudah menguji cobakannya dengan tanggapan yang sangat baik, dan tentu ini masih berjalan terus, dan sebagaimana sebuah sistem yang baik, kita harus melakukan evaluasi ulang, evaluasi yang berkesinambungan, sehingga sistem ini dapat semakin berjalan baik dan diterima oleh semua orang, dan juga bermanfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami haturkan sekali lagi kepada panitia Indo HCE, HCV, yang sudah memberikan kesempatan untuk hal yang sangat baik ini. Terima kasih banyak.